Persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi inilah yang menjadi dasar bagi kita nantinya untuk memasuki siklus akuntansi. So, pastikan paham terlebih dahulu ya. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah pencatatan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, baik harta, utang, dan modal atas transaksi ekonomi di suatu perusahaan. Kata kuncinya adalah harta, utang, dan modal. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Belajar tentang akuntansi adalah belajar tentang pertanggungjawaban. Mengapa? Kita ambil sebuah contoh. Misalkan, sebuah perusahaan memiliki kendaraan yang harganya 350 juta. Kendaraan yang dibeli oleh perusahaan diperoleh dengan cara apa? Misalkan, untuk membelinya, perusahaan mengutang ke bank senilai 200 juta. Ini disebut sebagai utang. Sedangkan sisanya yaitu 150 juta rupiah kita menggunakan uang pribadi atau ini disebut sebagai modal. Jadi kesimpulannya adalah kita punya apa, kita mendapatkannya dengan cara apa. Itulah bentuk dari pertanggungjawaban itu sendiri. Dari contoh yang sudah saya sampaikan barusan, didapatkanlah rumus harta sama dengan utang kurang modal, utang sama dengan harta dikurangi modal, dan modal sama dengan harta dikurangi utang. Kita mulai dari pengertian harta. Harta atau aset atau aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Next adalah utang atau liabilities atau kewajiban. Utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu modal atau equities. Modal adalah hak pemilik dana atau pemegang saham atau investor atas harta sebuah perusahaan. Kalau sudah paham pengertian masing-masing akun, kita lanjut ke penggolongan akun. Akun yang pertama adalah harta. 1. Harta lancar. Harta lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Oh iya, harta lancar adalah harta yang pemakaiannya kurang dari 1 tahun. B. Harta tetap, peralatan, kendaraan, gedung, dan tanah. Harta tetap pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Next adalah utang atau liability. 1. Utang jangka pendek. 2. Utang jangka panjang. Akun yang terakhir adalah modal atau kita sebut juga dengan istilah equity. Ada dua, ada modal usaha seperti modal awal, ada juga price atau pengambilan untuk kepentingan pribadi. Ada 2 akun pembantu modal, 1 pendapatan usaha, 2 beban usaha. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang penggolongan akun? Nah, kalau kalian sudah paham tentang penggolongan akun, kita akan masuk ke subtopik selanjutnya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke mekanisme debit kredit dan aturan saldo normal. Mekanisme debit dan kredit. Jika kita lihat tabel berikut, di sisi kiri adalah aktiva, di sisi kanan adalah kewajiban ditambah dengan modal. Tabel berikut adalah tabel persamaan dasar akuntansi berbentuk T account. Kita mulai dari aktiva. Aktiva jika bertambah akan ditulis di sebelah debit, jika berkurang akan ditulis di sebelah kredit. Kewajiban sebaliknya, jika bertambah akan ditulis di sebelah kredit, jika berkurang akan ditulis di sebelah debit. Demikian halnya dengan modal, sama dengan utang, yaitu penambahannya ditulis di sebelah kredit dan pengurangannya ditulis di sebelah debit. Supaya mempermudah kalian dalam mengingatnya, silakan simak video berikut ini. Cara cepat menghafalnya adalah dengan membuat tangan seperti ini. Nah, kita kepal bentuknya seperti ini. Ini adalah harta dan ini adalah beban. Sedangkan yang ketiga ini adalah utang, modal, dan pendapatan. Harta dan beban jika bertambah akan ditulis di sebelah debit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan jika bertambah akan ditulis di sebelah kredit.
Selengkapnya silakan lihat tabel berikut ini. Dalam mekanisme debit kredit, kita perlu mengikuti aturan saldo normal, yaitu saldo ketika semua akun sama-sama bertambah. Contoh, harta bertambah di debit, modal bertambah di kredit, utang bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Baiklah, kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. A. Perubahan harta diikuti dengan perubahan harta lain dengan jumlah yang sama. Adapun transaksi yang berpengaruh terhadap poin A tersebut adalah 1. Pembelian barang habis pakai, 2. Penerimaan piutang, 3. Penjualan aktiva tunai. Selanjutnya adalah poin B, yaitu perubahan harta diikuti dengan perubahan utang atau sebaliknya tapi dengan jumlah yang sama. Mari kita simak contoh transaksi untuk poin B. 1. Pembelian harta secara kredit, 2. Pembayaran utang, 3. Menerima pinjaman uang dari kreditor. Poin C. Perubahan harta diikuti dengan perubahan modal dalam jumlah yang sama. Transaksi untuk poin C seperti investasi oleh pemilik, penerimaan pendapatan, pembayaran beban, dan penarikan modal oleh pemilik. Poin terakhir adalah D. Perubahan harta diikuti dengan perubahan piutang dan modal dalam jumlah yang sama. Sekian dulu ya teman-teman untuk konsep persamaan dasar akuntansi. If you like this video, don't forget to like, comment, and share to all your social media. Thank you.